warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Perkenalkan, nama saya Marlina, Lina NIM Marlina, NIM 211 211 2179797. 217 Baiklah, pada kali ini saya akan Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan pra-proposal menjelaskan saya, yaitu tentang pra-proposal hubungan pola saya, asuh orang tua dengan yaitu tingkat tentang hubungan pola perkembangan asuh orang tua sosialisasi anak dengan pada tingkat usia perkembangan prasekolah. sosialisasi anak pada usia prasekolah. Pada bab 1, latar Pada bab belakang, 1, latar belakang, menjelaskan tentang apa itu menjelaskan tentang apa taman itu taman kanak-kanak, kanak-kanak, usia usia anak prasekolah usia berkisaran antara anak 4 sampai prasekolah 6 tahun berkisaran antara 4 menurut sampai 6 tahun Sue menurut Jiningsih Sue Jiningsih 2013. 2013. Selanjutnya, Organisasi Selanjutnya, Kesehatan Organisasi Dunia atau Kesehatan WHO Dunia atau melaporkan WHO bahwa 5 sampai melaporkan bahwa 5 25% anak sampai prasekolah 25% anak menderita prasekolah disfungsi menderita otak disfungsi ringan termasuk otak gangguan ringan termasuk perkembangan gangguan dalam perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. beberapa tahun terakhir. Berbagai masalah tumbuh Berbagai kembang masalah anak tumbuh kembang anak saat saat semakin meningkat. semakin meningkat. Dari data Dinas Dari Kesehatan data Dinas Kota Kesehatan Padang Kota menyebutkan bahwa Padang menyebutkan bahwa pada pada tahun anak 2022 dengan pada jumlah tahun sasaran 2022 dengan jumlah sasaran 67,62 balita 62 dan balita yang dan sudah dideteksi yang melalui sudah dideteksi melalui stimulasi stimulasi deteksi intervensi deteksi dini. intervensi dini. Tumbuh kembang Tumbuh sebesar kembang sebesar 50.178 orang dan 50.178 orang dan 61.798 anak balita. 61.798 anak balita. Hasil perhitungan dengan Hasil teknik perhitungan dengan teknik komparisasi One komparisasi Way One Way ANOVA memperlihatkan ANOVA nilai memperlihatkan F4 nilai hitung F4 hitung 8.574 dengan 8.574 dengan signifikasi signifikasi 0,00 karena 0,00 signifikasi. karena signifikasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Berdasarkan data Padang Dinas Pendidikan 2023, Kota Padang didapatkan jumlah anak 2023 didapatkan prasekolah jumlah anak 4 prasekolah sampai 6 tahun sebanyak 4 sampai 6 tahun 12.504 sebanyak orang dengan jumlah TK sebanyak 12.504 orang dengan 335 orang. jumlah TK sebanyak Jumlah anak 335 prasekolah orang. dengan Jumlah terdekat anak prasekolah dengan terdekat Kecamatan Peranji sebanyak Kecamatan 1.704 Peranji orang anak, sebanyak diikuti oleh 1.704 Kecamatan orang Lubuk anak, Begalung yaitu diikuti sebanyak oleh Kecamatan Lubuk Begalung yaitu 1.501 sebanyak orang anak. Menurut 1.501 Kota orang Dinas anak. Kota Padang. Menurut Kota Dinas Kota Padang. Selanjutnya, rumusan masalah pada kasus Selanjutnya, ini rumusan masalah berdasarkan pada kasus ini uraian berdasarkan dalam latar belakang di atas, uraian maka dalam latar rumusan belakang masalah di atas, maka penelitian rumusan masalah ini penelitian adalah apakah ini ada adalah hubungan apakah pola asuh orang ada tua dengan hubungan pola perkembangan asuh orang tua dengan sosialisasi perkembangan anak usia sosialisasi prasekolah anak 4 sampai 6 usia tahun prasekolah 4 sampai 6 tahun pada tahun 2003. pada tahun 2003. Selanjutnya, tujuannya ada dua, tujuan umum dan Tujuannya tujuan ada dua, khusus. tujuan umum dan tujuan Tujuan khusus. umum Tujuan pada umum pada proposal ini yaitu proposal tujuan ini penelitian yaitu ini adalah tujuan untuk penelitian ini adalah mengetahui untuk hubungan pola mengetahui asuh orang tua hubungan dengan pola asuh orang perkembangan tua dengan sosialisasi perkembangan anak usia sosialisasi anak prasekolah 4 usia sampai 6 prasekolah tahun. 4 sampai 6 tahun. Sedangkan tujuan khusus Sedangkan tujuan khusus mengetahui mengetahui distribusi frekuensi distribusi perkembangan frekuensi perkembangan sosialisasi anak sosialisasi usia anak usia prasekolah 4 sampai 6 prasekolah 4 tahun. sampai 6 tahun. Selanjutnya, Selanjutnya mengetahui distribusi mengetahui frekuensi distribusi pola asuh frekuensi orang pola tua asuh orang pada tua pada anak usia anak prasekolah usia 4 sampai 6 prasekolah 4 sampai tahun. 6 Mengetahui tahun. hubungan Mengetahui hubungan pola asuh orang pola tua asuh dengan orang tua perkembangan dengan sosialisasi perkembangan anak usia 4 sosialisasi sampai 6 anak usia tahun. 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya, manfaatnya Selanjutnya bagi manfaatnya peneliti bagi meningkatkan peneliti wawasan meningkatkan pengetahuan dan wawasan keterampilan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam peneliti menerapkan dalam ilmu menerapkan metodologi ilmu penelitian dan metodologi mengumpulkan, penelitian dan menganalisis, mengumpulkan, menginformasikan data menganalisis, temuan menginformasikan tentang data hubungan pola asuh orang temuan tua dengan tentang perkembangan hubungan pola sosialisasi asuh anak orang tua usia dengan perkembangan prasekolah 4 sampai sosialisasi 6 anak tahun. usia Sedangkan prasekolah bagi 4 sampai peneliti 6 tahun. selanjutnya Sedangkan bagi peneliti sebagai bahan selanjutnya untuk menambah wawasan dan sebagai bahan untuk menambah pengalaman wawasan serta dan ilmu pengetahuan dalam pengalaman melakukan serta ilmu penelitian, pengetahuan dalam mengolah, melakukan menganalisis, penelitian, menginformasikan data mengolah, yang dapat menganalisis, dan menginformasikan diharapkan data yang dapat dapat menjadi tambahan dan diharapkan referensi dapat untuk menjadi tambahan penelitian referensi tentang untuk perkembangan sosialisasi anak penelitian dan pola tentang asuh orang perkembangan tua sosialisasi anak selanjutnya. dan pola asuh orang tua selanjutnya. Selanjutnya, pada Selanjutnya bab 2 pada yaitu bab tunjangan 2 yaitu pustaka. jenjang pustaka.
itu menjelaskan tentang anak prasekolah. Pada masa prasekolah merupakan masa keemasan di mana stimulasi keluhan aspek perkembangan peran penting untuk tugas perkembangan selanjutnya di mana 80% perkembangan kognitif anak telah tercapai pada usia prasekolah. Selanjutnya perkembangan sosialisasi yaitu dari segi pengertian perkembangan sosialisasi merupakan aspek penting perkembangan yang harus menjadi prioritas ketika belajar melalui permainan teman sebayanya. Selanjutnya ada pola asuh. Dari segi pengertian, pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua anak dalam berinteraksi atau berkomunikasi mengadakan kegiatan pengasuhan. Selanjutnya ada pola asuh otoriter. Selanjutnya macam-macam pola asuh. Pola asuh ada 3, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pola asuh, kepribadian orang tua, karakteristik anak, dukungan sosial, dan pola pengasuhan. Selanjutnya penerapan pola asuh pada anak yang baik. Penting dipuji, jauhkan dari trauma fisik dan psikologis, memenuhi kasih sayang, tidak membandingkan, tidak bersikap otoriter, tidak beri tanggung jawab pada anak, memenuhi kebutuhan gizi pada anak, menciptakan lingkungan kognitif, melatih anak berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya pengaruh pola asuh ada 3 yaitu pola pikir, pola kepribadian emosional atau emosi, pergaulan, pengenalan konsep. Selanjutnya pada bab 3 ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual pola asuh orang tua ada macam-macam pola asuh pada orang tua, ada 3 yaitu demokrasi, otoriter, permisif. Selanjutnya pola perlakuan orang tua ada 6 yaitu penting dipuji, pujian, jauhkan dari trauma fisik dan psikis, memenuhi kasih sayang, tidak membandingkan, berikan anak tanggung jawab, menciptakan lingkungan positif. Selanjutnya perkembangan sosialisasi anak prasekolah ada beberapa faktor yaitu peran orang tua, teman sebaya, tingkat dan sosial ekonomi. Selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konsep pola asuh orang tua berhubungan dengan perkembangan sosialisasi anak pada usia prasekolah. Hipotesis pada praproposal ini judul ini yaitu hipotesis penelitiannya adalah hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat perkembangan anak usia prasekolah. Selanjutnya bab 4 ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian variabel independennya yaitu pola asuh orang tua, sedangkan dependennya yaitu perkembangan sosialisasi pada anak usia prasekolah. Selanjutnya tempat penelitiannya akan dilaksanakan di wilayah X dan waktu penelitiannya akan dilakukan pada bulan X. Populasi penelitian yaitu ada populasi penelitian, populasi sampel penelitian, besar sampel. Selanjutnya identifikasi variabel. Variabel ada 2, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, variabel yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua. Sedangkan variabel dependennya yaitu perkembangan sosialisasi anak pada usia prasekolah. Selanjutnya ada beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu alat pengumpulan data, kuesioner pola asuh orang tua. Selanjutnya KPSP. Selanjutnya pengukuran data ada beberapa penelitian mengajukan surat pengambilan data. Selanjutnya peneliti mengajukan surat permohonan izin. Peneliti mengajukan surat permohonan izin kepada Dinas Pendidikan. Setelah itu telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan akan dilanjutkan minta izin kepada dari
kita akan lakukan peneliti. Selanjutnya meneliti menentukan responden berdasarkan kriteria instruksi atau eksklusi yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah mendapatkan izin, kita akan membagikan kuesioner kepada kepala sekolah di wilayah tersebut. Selanjutnya pada halaman yang mengisi kuesioner menjelaskan kepada responden tentang maksud dan tujuan untuk melakukan inform konsen dan lembaran biodata kepada responden. Selanjutnya ada data yang mengambil kendala saat mengisi kuesioner, yaitu beberapa orang tua murid tidak memiliki layanan internet, akan membantu dengan memberikan layanan internet saat melakukan pengisian. Selanjutnya responden yang telah mengisi kuesioner dapat diberikan sebuah bingkisan yaitu orang tua yang diberikan sabun mandi, contohnya untuk sabun cuci tangan, pupuk sang anak. Selanjutnya teknik pengolahan data. Pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil pengumpulan data perlu diproses dan dianalisa kembali. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan datanya ada editing dan coding. Selanjutnya processing atau entry data dan cleaning. Selanjutnya etik penelitian ada beberapa, yaitu lembar persetujuan tanpa nama atau anonymity, kerahasiaan, keadilan, asas kemanfaatan. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.